Assalamualaikum sahabat, kita kembali di AW Kertapati Channel. Pemerintah Prabowo Gibran, kenapa membiarkan polemik nasab palsu Ken Balawi ini? Ini merupakan kritik dan sanggahan yang tajam atas tuduhan. Bagaimana ulasannya? Mari kita bahas. Ayolah, mari kita berpikir kritis dan tajam. Ya, meskipun hari ini kita mengalami kegelisahan nasional. Jadi sebelum menelan mentah-mentah mengenai narasi dan isu bahwa pemerintahan Prabowo Gibran seolah-olah membiarkan begitu saja polemik nasab palsu Ken Balawi ini, pernyataan ini tidak hanya sekedar menyesatkan Balawi menjadi boneka kelompok tertentu. Ini menyesatkan gitu loh. Dan selain menyesatkan, juga mereduksi kompleksitas masalah menjadi sekedar politik adu domba. Padahal faktanya itu lebih dalam. Nah, mari kita kupas satu-satu. Kita mulai dari pemerintah yang memang tidak boleh intervensi dalam konflik nasab palsu Ken Balawi ini. Tidak boleh. Negara melalui pemerintahan, siapapun juga, termasuk hari ini, era Prabowo Gibran, itu diikat oleh hukum dan prinsip demokrasi yang menjamin hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Polemik nasab palsu Ken Balawi ini kan bersumber dari konflik internal dan perebutan legitimasi sejarah. Kalau PWLS diwakili oleh nama-nama yang sudah tidak asing lagi buat Anda semua, buat sahabat-sahabat semua, seperti Gus Pakeh Wirahadiningrat, Gus Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Maduddin, dan seterusnya. Tidak ada niat gitu dari awal, atau nawaitunya itu tidak terus merebutkan atau merubah nasab mereka ini, akhirnya menduduki di struktural keagamaan di Indonesia. Ini nggak ada niat seperti itu. Artinya merebut di sini kan ini soal bagaimana berdialek, bagaimana membuka sejarah yang harusnya cetomelo-melo, Balawi ini seperti apa kan begitu. Saya yakin beliau-beliau itu yang saya sebut tadi, nama-nama tadi, tidak bermaksud ngerebut, nggak ada gitu loh. Dan ini masuknya, ya, polemik nasab Ken Balawi palsu ini masuknya ke ranah masyarakat sipil, bukan intervensi langsung dari pemerintah. Jika pemerintah turun tangan dalam polemik ormas berbasis nasab ini justru akan menjadi presiden buruk dan membuka pintu represi dan bukan penyelesaian atau bukan solusi ini. Pemerintah tetap mengedepankan supremasi hukum, bukan kepentingan dari klaster tertentu. Nah, kemarin yang Anda lihat akibat bentrokan di Pemalang antara PWLS dan EPI, ini tragedi kemanusiaan loh, nggak sembarangan ini. Yang semestinya itu disikapi sebagai masalah hukum, bukan sekedar alat tudingan politik identitas. Ini yang kadang-kadang keliru orang menangkap seperti itu.
Sekali lagi, konflik benturan antara PBYLS dan FPI di Pemalang yang lalu itu persoalan hukum, bukan persoalan yang substansinya adalah tudingan politik identitas antara pribumi dan non pribumi. Nggak ada kaitannya. Jadi preming-preming Balawi yang dilontarkan oleh Rizik, oleh Bahar dan seterusnya itu hoax semua. Yang sudah saya bahas kemarin, bahwa mereka itu ketakutan kehilangan panggung, karena panggung itu adalah sumber tambang rupiah buat mereka. Jadi aparat kepolisian di Pemalang sudah bertugas menegakkan hukum tanpa pandang bulu, bukan menguntungkan satu pihak atau kelompok tertentu. Artinya sudah melakukan penyidikan, melakukan penindakan, dan mediasi pun kan sudah diupayakan. Jika proses hukum ini berjalan secara transparan, ya, jika proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Pemalang sana, bentrok PBYLS dan FPI ini dilakukan secara transparan, maka tudingan pemerintah membiarkan narasi politis yang tadi saya bahas di awal, pemerintah seolah-olah membiarkan polemik nasab dan balau ini ya tidak berdasar gitu loh. Tapi kalau dilakukan secara transparan penegakan hukumnya, karena ini murni peristiwa hukum, bukan yang lain. Kita ngopi dulu. Tuduhan Balawi boneka pemerintah mencerminkan pola playing victim, dan itu pola lama. Kenapa bisa begitu? Label boneka pemerintah untuk Balawi itu lebih banyak merupakan narasi lama yang digunakan untuk memancing sentimen massa. Bukan analisa objektif. Nah, dalam sejarahnya, kelompok Balawi kan justru sering menjadi aktor di luar lingkaran kekuasaan, bahkan sering berseberangan dengan penguasa. Nah, jika sekarang mereka dikritik, itu bukan karena mereka itu dipelihara oleh pemerintah. Jangan salah itu, hati-hati. Tapi karena ruang publik kita sudah semakin kritis dan terbuka. Jadi sekali lagi, kalau ada narasi, isu yang menyebutkan Balawi itu boneka pemerintah, itu salah besar. Terus kita kritik karena dia begitu, jadi anteknya pemerintah. Oh bukan, kan jelas sudah diterangkan secara eksplisit oleh Caimin. Pemerintahan hari ini Prabowo Gibran, bahwa Bapak Prabowo Subianto aja ragu-ragu dengan habaib. Bagaimana narasi yang dibangun di luar sana bahwa Balawi itu bonekanya pemerintahan hari ini? Itu narasi tidak berdasar dan tidak bisa diverifikasi. Kemudian peran dari PWI Laskar Sabilillah itu membuka luas dengan diskusi-diskusi yang kritis, dengan dialektika yang kembali diposisikan, mapnya itu diskusi yang kultural gitu loh, organik gitu loh. Tidak terlalu banyak istilah-istilah yang membingungkan gitu loh. Sederhana saja, dialektika bagaimana kultur di Nusantara ini membuka ruang seluas-luasnya untuk berdialog. Nah, PBI menawarkan konsep itu gitu loh. Negara tidak berpihak pada satu kelompok loh, melainkan menjamin ruang debat tetap hidup dan sehat. Nah, kita kembali ke persoalan
tragedi korban jiwa ya, bentrok PWLS FPI di Pemalang. Itu salah satu contoh bukti kegagalan dialog. Bukan kesengajaan dari pemerintah, bukan. Jadi korban jiwa dalam bentrokan PWLS dan FPI ini adalah menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya literasi sejarah dan budaya dialog.